Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, silahkan lanjut. Ini adalah materi matematika wajib yang pertama setelah UTS. Yang kedua ya, F1 yang kedua. Ini kita masuk ke bab turunan fungsi aljabar ya. Setelah kemarin kita bahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, kenapa kita belajar limit dulu baru belajar turunan? Karena mereka saling berkesinambungan. Nah, kita baca dulu ya teori dasar kalkulus yang di sini. Tahukah Anda, ada teori dasar kalkulus, ada pernyataan yang menyatakan bahwa dua operasi utama kalkulus adalah diferensial dan integral, yang merupakan operasi yang saling inverse. Ini berarti bahwa jika suatu fungsi kontinu mula-mula didiferensialkan, sebentar. Lagi bahasa ini ya. Dan kemudian diintegralkan, maka fungsi awal dapat diperoleh kembali, kayak gitu. Jadi si turunan ini dan nanti habis turunan itu ada bab integral. Itu adalah dua operasi utama dalam mata kuliah kalkulus nanti ya, kalau misalkan di kampusnya dapat. Langsung aja. Jadi yang menemukan ini gagasan-gagasan teorema dasar kalkulus ini adalah Isaac Barrow. Lanjut, materi pokok yang akan kita bahas di turunan suatu fungsi itu ada dua ya, ada dua besar. Nah, turunan suatu fungsi itu didapatkan dengan definisi menggunakan limit. Jadi kalau fungsi kan biasanya disimbolkan dengan y atau fx ya, boleh y boleh fx karena mereka sama aja. Nah, turunan itu memiliki simbol aksen ya. Jadi f aksen s artinya adalah turunan pertama dari fungsi fx. Kalau nanti kutip atasnya ada dua, berarti turunan yang kedua, dan seterusnya gitu. Nah, turunan dari fungsi fx itu berasal dari perhitungan limit h menuju 0 dari fungsi x plus h dikurang fx per h gitu. Terus sifat-sifat turunan nanti yang akan kita pelajari ada yang bentuk pangkat, terus nanti ada juga bentuk rantai yang bentuk perkalian dan pembagian kayak gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke yang A. Langsung ke contoh soal dari turunan suatu fungsi yang menggunakan limit. Nah, tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, kita masukin ke rumus limitnya. Rumus limitnya h menuju 0, fx plus h dikurang fx per h. fx-nya kan udah ada nih, fx-nya itu yang ini, x kuadrat min x. Berarti kita substitusiin x kuadrat min 3x-nya dengan x-nya diganti jadi x plus h ya. Kalau Siza boleh ingetin nih, misalkan saya punya ini kan fx-nya nih. Kalau yang ditanya fp, kalau yang ditanya fp kan berarti sama dengan p kuadrat min 3p gitu kan, karena yang variabel x-nya diganti dengan p. Begitupun ini, variabel x-nya diganti dengan x plus h. Berarti di sini jadi x plus h kuadrat dikurang 3x, berarti jadi 3 dikali x plus h. Ini ya, terus dikurang fx-nya tulis lagi x kuadrat min 3x per h. Kita lanjut, x plus h kuadrat kan dikuadratkan secara biasa menggunakan aljabar. X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurang 3x kurang 3h min x kuadrat plus 3x per h. Nah, di sini kita punya ada yang bisa dicoret. X kuadrat sama x kuadrat bisa dicoret ya. Nah, berarti kita tinggal punya min 3x sama plus 3x juga bisa dicoret. Berarti kita tinggal punya 2xh terus h kuadrat dan min 3h per h. Nah, nyampe sini kan semuanya punya h nih. H-nya boleh dikeluarin. Jadi h buka kurung tinggal 2x ya. Plus h kuadrat berarti kan tinggal h aja, dikurang 3h berarti tinggal 3 aja. Per h-nya ini kan jadi coret-coret, jadi tinggal 2x plus h min 3. Nah, kalau dapat gini, berarti kan kita tinggal substitusi nih. Disubstitusi h-nya 0. Berarti kalau disubstitusi h-nya 0, yang x-nya gimana? X-nya diam aja. Karena yang disubstitusi itu adalah variabel h.
Berarti 2x, kalau saya bikin sini jadinya 2x plus 0 dikurang 3 ya. Ini nggak bisa. Jadinya 2x plus 0 dikurang 3. Dapatnya ini 2x min 3 gitu. Semoga nyampe sini dipahami. Jadi ini rumus dasar kalkulus ya. Terus pengembangan dari konsep turunan. Jadi sudah nggak bakal bahas terlalu banyak. Jadi yang B nggak usah kita bahas. Kita langsung masuk aja ke sifat-sifat turunan. Nah ini dia. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang akan kita pelajari. Mungkin hari ini kita akan belajar 2 dulu kayaknya, yaitu fungsi yang pertama. Kalau misalkan fungsi x-nya sama dengan konstanta, maka turunannya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan fungsi x-nya itu ada x-nya baru bisa diturunin, tapi kalau nggak ada x-nya atau cuman angka doang atau konstanta doang, maka turunannya itu 0 gitu ya. Terus yang kedua, kalau ada fungsi ax pangkat n, maka cara menurunkannya, n-nya turun ke depan dikalikan a. Terus x-nya, tadinya kan pangkat n nih. Nah, pangkatnya berkurang 1, jadi n min 1. Lebih jelasnya kita contoh soal ya. Nah, ini. Oke, kita contoh soal. Tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan 3. Berarti kan kalau fx sama dengan 3 ini kayak sifat yang pertama ya. Yang fx sama dengan c, maka turunannya adalah 0 gitu. Jadi kalau misalkan fungsinya itu nggak ada nilai x-nya, langsung aja turunannya 0. Yang B, gx sama dengan x pangkat 4. Ingat tadi caranya itu, kalau misalkan x pangkat n, bentar ya, kalau x pangkat n itu kan artinya kalau diturunin a nya dikalikan n x, terus n nya berkurang 1 kan pangkatnya. Nah ini x pangkat 4, berarti x pangkat 4 ini fx nya turun deh 4 nya ke depan, turun ya 4 nya ke depan, jadi 4x pangkat 4 kurang 1, jadi sama dengan 4x pangkat 3 kayak gitu. Terus kalau misalkan fx nya bentar, sama dengan 5x kuadrat, berarti f aksen x nya turun sama dengan 2 dikalikan 5 ya ke depan, 5 kali 2 x pangkat 2 dikurang 1 gitu. Jadi yang namanya turunan pangkatnya pasti berkurang 1, terus koefisien dikali, jadi 10x pangkat 1. Nah ini juga sama yang tadi. Nyampe sini semoga dipahami. Nah yang C lebih gampang lagi, cuman kombinasinya aja ya. X pangkat 4 kan berarti tadi 4x pangkat 3 kan kita udah tahu ya, ditambah 3 itu kan tadi turunannya 0. Berarti 4x pangkat 3 plus 0, jadi jawabannya 4x pangkat 3 gitu. Nyampe sini semoga dipahami. Kita lanjut. Yang nomor 2, diketahui fungsi x sama dengan 5 per x pangkat 3. Tentukan f turunan x. Nah, perhatikan di sini. Rumus dasar atau sifat awal dari fungsi, bisa saya kotakin lagi ya. Ini ya. Nah, awalnya fx-nya gini. Nah, berarti gimana? Berarti kita harus membuat x menjadi bentuk pangkat semua kan? Bentuk pangkat yang ada di atas. Sementara di soal ini, fx sama dengan 5 per x pangkat 3. Maka harus kita ubah x-nya jadi ke atas dengan menggunakan sifat eksponen. Kalau x pangkat 3-nya itu penyebut, dipindah ke atas jadi pangkat negatif 3. Jadi kita ubah menjadi 5x min 3. Jadi untuk menurunkan bentuk fx harus diubah semua menjadi bentuk seperti ini ya. Bentuk ax pangkat n gitu. Jadi pangkatnya itu si x-nya ada di atas, nggak boleh jadi penyebut. Kita lanjut. Berarti 5x pangkat min 3 tinggal kita turunin. Berarti kan 5 dikali min 3 di sini ya. Karena koefisien dikalikan pangkatnya turun ke depan,
X pangkat, nah pangkatnya dikurang 1, min 3 dikurang 1, 5 kali min 3 min 15, X pangkat min 4. Nah kalau udah kayak gini baru deh boleh dibalikin lagi si nilai X nya ke bawah biar pangkatnya berubah jadi positif, jadi min 15 per X pangkat 4. Betul. Kita lanjut yang nomor 3. Diketahui GX sama dengan 4 per akar X. Nah ini juga sama nih, nggak boleh nih akarnya bentuk X nya bentuk akar gini, harus bentuk pangkat di atas ya. Berarti akar X itu kan X pangkat setengah. Kalau misalkan kita ke atasin jadi 4X pangkat min setengah. Udah deh turunin caranya sama kayak yang tadi. 4 dikalikan pangkatnya negatif setengah X. Nah terus pangkatnya berkurang 1. 4 dikali min setengah min 2 X. Terus min setengah min 1 itu min 3 per 2. Nah kalau udah nyampe sini nih baru dibalikin lagi. Jadi min 2 per X pangkat 3 per 2. Atau diubah menjadi bentuk akarnya min 2 per akar X pangkat 3. Duanya kan di luar tuh nggak boleh atau nggak perlu ditulis gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal yang lain. Ini ya, kita lanjut ke soal yang ini. Tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Nah, masih bentuk akar tadi ya. F(x) sama dengan akar X. Sehingga kita harus ubah menjadi X pangkat gitu kan. Bisa kita bikin sendiri aja nih. Berarti ini kan harus diubah menjadi X pangkat. F(x) sama dengan X pangkat setengah. Berarti F aksen X sama dengan, nah setengahnya turun ke depan ya, setengah X pangkat, pangkatnya berkurang 1, setengah harus dikurang 1. Berapa nih? Setengah X setengah dikurang 1 min setengah ya. Berarti sama dengan 1 per 2 X pangkat setengah. X nya pindah lagi ke bawah biar pangkatnya menjadi positif kayak gitu. Nah X pangkat setengahnya diubah lagi jadi bentuk akar 1 per 2 akar X gitu ya. Betul ya, sama. Terus yang B, GX sama dengan akar pangkat 3X. Oke, saya kerjain di bawahnya aja. Berarti kan jadinya GX sama dengan X pangkat sepertiga gitu ya. Karena 3-nya di luar berarti per bawahnya. Berarti ini kalau diturunkan baru jadi G aksen X sama dengan sepertiga X pangkat sepertiga dikurang 1 sama dengan sepertiga X pangkat sepertiga dikurang 1 min 2 per 3 ya. Berarti sama dengan 1 per 3 X pangkat 2 per 3. Nah diubah lagi nih jadi bentuk akar ya. Berarti di sini akar, di luar 3 X kuadrat gitu. Oke, sampai sini masih semoga dipahami. Terakhir, tentukan turunan dari fungsi Px sama dengan akar X plus akar pangkat 3X kuadrat min 1 per akar X. Nah, kalau kayak gini, masing-masing semuanya harus diubah menjadi bentuk X pangkat ya, tetap. Nah, untuk yang akar X, berarti kan dia adalah X pangkat setengah. Terus untuk yang akar pangkat 3 dari X kuadrat, berarti kan itu dia adalah kalau dibikin bentuk pangkat X pangkat 2 per 3, betul ya. Terus kalau 1 per akar X berarti X pangkat min setengah. Karena akar itu berarti pangkat setengah tapi diatasin jadi pangkat negatif. Udah deh diturunin satu-satu. Nah ini kan berarti jadi setengah, setengahnya turun ke depan, X pangkat setengah dikurang 1. Terus 2 per 3 nya turun ke depan, X pangkat 2 per 3 nya dikurang 1. Terus ini min setengahnya turun ke depan, pangkat min setengah dikurang 1. Setengah X pangkat min setengah. Terus ditambah 2 per 3 X pangkat min sepertiga. Betul ya hasil pengurangannya ini. Min setengah dikurang 1 min 3 per 2. Nah kalau udah begini dibalikin lagi ke bawah biar pangkatnya itu positif. Jadi 1 per 2 akar X. Kenapa jadi per? Kenapa X di bawah? Karena ini pangkatnya negatif semua ya. Terus yang ini 2 per 3 akar X pangkat 3
1/2 akar X pangkat 3 dan selesai kayak gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan mempelajari si sifat-sifat 3 sifat yang di bawahnya ya, yaitu sifat aturan lantai, perkalian, dan pembagian. Oke, sampai sini dulu. Semoga materinya masih dipahami. Nanti kita akan latihan soal. Syukron. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.